Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas saya dari mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif Terapan dan berikut merupakan judul yang saya ambil untuk tugas ini yaitu representasi perempuan dalam film Yuni. Oke, ini ada daftar isinya. Penelitian ini terdiri dari 5 bab. Bab pertama ada pendahuluan, bab kedua ada kajian teori, bab ketiga ada metode penelitian, bab keempat ada hasil dan pembahasan, dan bab lima ada penutup, lalu ada daftar pustaka dan lampirannya. Ada juga daftar tabelnya, dan ini bab satunya pendahuluannya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu media komunikasi massa berkembang seiringan dengan pesatnya perkembangan komunikasi dan bukan hal yang baru lagi bagi bahwa media massa berperan penting dalam menyampaikan informasi yang efektif baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Media komunikasi massa kini sudah semakin bervariatif. Salah satu media komunikasi massa yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu film. Film sering dijadikan media penggambaran kehidupan sosial dalam masyarakat. Film menjadi salah satu media komunikasi massa yang banyak diminati karena sebuah film dikemas dengan baik untuk dapat dinikmati oleh khalayak. Dalam menyampaikan pesan, film ini lebih mudah untuk dipahami isinya karena film banyak menggambarkan realita yang ada dan juga memberikan pelajaran penting bagi para penontonnya. Kehadiran film merupakan respon terhadap penemuan waktu luang di luar jam kerja dan jawaban terhadap kebutuhan dalam menikmati unsur budaya. Jadi, ditinjau dari segi perkembangan fenomenalnya, film memang berperan besar dalam memenuhi kebutuhan yang tersembunyi. Sementara itu, bahasa menjadi unsur utama dalam film. Dalam ilmu komunikasi, proses komunikasi secara primer adalah penyampaian pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lainnya dengan menggunakan lambang atau simbol sebagai media. Lambang sebagai media primer dalam proses komunikasi adalah bahasa isyarat, ada bahasa, isyarat, gambar, dan lain-lain yang secara langsung mampu menerjemahkan pikiran dan perasaan komunikator kepada komunikan. Nah, simbol atau lambang menjadi bermakna sebab beroperasi dalam proses komunikasi di antara para partisipannya. Jika di antara partisipan terdapat kesesuaian pemahaman tentang simbol-simbol tersebut, tercapailah sebuah keadaan yang bersifat komunikatif. Di dalam proses ini, simbol-simbol yang digunakan partisipan terdiri dari simbol-simbol yang digunakan partisipan komunikasi. Baik itu simbol verbal atau bahasa lisan dan tulisan maupun nonverbal, yaitu anggota kayak gerak anggota tubuh, gambar, warna, dan lain-lain. Sebagai simbol nonverbal, gambar bisa digunakan untuk menyatakan pikiran ataupun perasaan. Nah, sistem semiotika yang lebih penting lagi dalam film adalah digunakannya tanda-tanda ikonis, yakni tanda-tanda yang menggambarkan sesuatu. Tanda-tanda ikonis yang digunakan dalam film mengisyaratkan pesan tertentu pada penonton. Dan setiap isyarat yang diterima akan berbeda penafsirannya, terkecuali jika cerita yang diperankan memang sudah membentuk satu pokok makna atas cerita yang ditampilkan. Nah, film memiliki pengaruh yang cukup signifikan terhadap pembentukan pola pikir masyarakat dengan berbagi konten film yang disajikan. Film mempunyai kekuatan dan kemampuan yang dapat menjangkau banyak segmen sosial. Film merekam realitas yang berkembang dalam masyarakat dan kemudian ditayangkan ke layar lebar. Oleh karena itulah, film seringkali mudah untuk dicerna pesannya karena cerita yang diangkat pun sering berhubungan langsung dengan masyarakat atau massa. Keberadaan film di tengah-tengah masyarakat mempunyai makna yang berbeda dibandingkan dengan media massa lainnya. Selain sebagai media massa yang efektif dalam penyampaian ide maupun gagasan, film merupakan media untuk mengekspresikan sebuah seni untuk mengungkapkan suatu kreativitas dan untuk melukiskan kehidupan manusia. Potret-potret tentang realitas kehidupan masyarakat sebagai makhluk sosial selalu hadir setiap saat, setiap tempat, bahkan setiap waktu.
Kepingan-kepingan realitas itu seolah-olah seperti puzzle yang terlalu jelas untuk diabaikan begitu saja tanpa sedikit pun menyita perhatian. Kerasnya kehidupan masyarakat dan hiruk-pikuk kehidupan masyarakat seakan mudah dan bisa dirasakan tanpa harus menguras dan menghabiskan kemampuan panca indera secara maksimal. Dari sekian banyak kepingan-kepingan puzzle realitas yang bertebaran, penelitian ini akan berfokus pada salah satu dari kepingan-kepingan puzzle realitas kaum perempuan. Selama ini, realitas perempuan yang ditampilkan di media massa seringkali menjadi topik utama. Perempuan yang lemah dan kalah seringkali kita temui di dalam sebuah acara program televisi maupun judul film. Perempuan dalam ranah perfilman Indonesia seringkali menjadi tema yang menarik untuk diangkat ke layar lebar. Hal tersebut sering kita jumpai di berbagai media massa karena perempuan mampu sebagai nilai jual bagi sebuah produk maupun rating tinggi dan keuntungan yang besar. Selain itu, setiap hari kita sering membaca, mendengar, bahkan melihat banyak persoalan mengenai kaum perempuan yang menyeruak di media massa, baik cetak maupun elektronik. Seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan seksual, pelecehan, pembunuhan, dan maraknya kasus perdagangan perempuan. Tidak hanya itu, perempuan yang sering direndahkan dan diperlakukan dengan kekerasan tidak jarang mengalami kematian. Istilah yang sering kita dengar dan selalu melekat pada perempuan yaitu dapur, sumur, kasur, macak, masak, dan manak. Seperti itulah yang memposisikan perempuan sebagai orang belakang, selalu kalah dan sebagai pelengkap dari laki-laki. Dalam masyarakat yang masih menganut sistem patriarki, menganggap bahwa perempuan hanya bisa mengerjakan pekerjaan wanita saja, yang biasanya hanya dikerjakannya itu di rumah aja. Dan perempuan juga diasumsikan sebagai sumber masalah. Kaum perempuan yang seakan-akan selalu diidentikan dengan makhluk yang lemah dan tertindas, tidaklah heran ketika pada akhirnya siapa saja yang bermaksud memotret kehidupan sosial kaum perempuan tidak pernah terlepas dari sisi-sisi yang mencerminkan kelemahan dan ketertindasan. Untuk memunculkan dan mengunggah rasa empati serta kesadaran yang kritis atas kenyataan yang terjadi pada kaum perempuan, berbagai upaya mencari solusi telah banyak hal yang dilakukan oleh anak-anak bangsa melalui gerakan-gerakan sosial seperti kekuatan akademisi, organisasi non-pemerintah, serta para intelektual dan bahkan hingga para seniman. Salah satu hal yang menarik yang dilakukan oleh seorang sutradara Camilla Andini di tengah perkembangan media komunikasi informasi serta industri perfilman yang kian pesat adalah dengan menyajikan representasi dari realitas sosial ini melalui film yang berjudul Yuni. Film Yuni rilis pada tanggal 12 September 2021 dengan durasi 122 menit. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA di Indonesia yang bernama Yuni. Dia memiliki mimpi besar untuk melanjutkan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Namun sayangnya, dia menyadari bahwa ketika impiannya semakin besar, maka dunia di sekitarnya semakin mengecil. Menurut Yuni, semua mimpi besarnya sangat mungkin untuk diwujudkan setelah lulus dari sekolah menengahnya. Dia juga termasuk siswa yang cerdas di kelasnya, oleh karena itu dia berusaha untuk memperjuangkan cita-citanya. Namun mimpi Yuni harus berbenturan dengan kebiasaan di kampung halamannya yang berlokasi di Kabupaten Serang, Banten. Di sana secara umum perempuan yang telah lulus SMA harus menikah. Hal ini tentu bertentangan dengan Yuni yang memiliki cita-cita untuk berkuliah dan melanjutkan pendidikannya. Tak lama setelah lulus SMA, Yuni dilamar oleh seseorang yang tidak dikenalnya. Karena ingin memperjuangkan cita-citanya, Yuni pun menolak lamaran itu. Tak berselang lama, lamaran kedua datang untuk meminang Yuni. Setelah lamaran kedua, guru Yuni pun datang tiba-tiba ke rumah Yuni sebagai orang ketiga yang melamarnya. Di saat itulah Yuni menjadi perbincangan hangat di lingkungannya. Hal tersebut karena ada kepercayaan bahwa perempuan yang menolak kali lamaran lebih dari 2 kali, maka tidak akan pernah bisa menikah. Tetapi Yuni tetap kukuh pada sikapnya. Dia lebih memilih jatuh cinta kepada puisi di tengah kegalauan dan rasa ingin tahunya sebagai remaja tentang seksualitas dan hubungan asmara. Dari beberapa penggalan cerita di atas, perempuan tak selamanya dipandang sebagai kaum yang lemah dan tertindas.
Mereka dapat menjadi sosok yang tangguh dan tidak harus tergantung pada kaum laki-laki. Banyak orang menganggap perempuan itu identik dengan kelemahan dan hanya menggantungkan hidup pada laki-laki. Tapi tidak banyak yang menyadari betapa hebatnya seorang perempuan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul representasi dalam film Yuni. Berikut adalah fokus penelitiannya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu bagaimana representasi perempuan yang direpresentasikan dalam film Yuni. Tujuannya yaitu untuk mengetahui bagaimana representasi perempuan yang direpresentasikan dalam film Yuni. Manfaat penelitiannya yang secara teoritis menulis berharap penelitian ini memberikan manfaat untuk menambah kajian literatur dalam bidang ilmu komunikasi, khususnya tentang kajian semiotika dalam mengungkapkan makna atau tanda dalam film. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta pembelajaran untuk penulis maupun pembaca dan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dengan tema dan topik yang serupa. Selanjutnya ada kajian teorinya. Yang pertama ada konsep penelitian eh, sama representasi adalah aktivitas untuk membentuk pengetahuan yang dimungkinkan oleh kapasitas otak untuk dilakukan oleh semua manusia. Representasi dapat didefinisikan lebih jelasnya sebagai penggunaan tanda untuk menghubungkan, menggambarkan, memotret sesuatu yang dilihat, diindra, dibayangkan, atau dirasakan dalam bentuk fisik tertentu. Representasi dapat didefinisikan sebagai penggunaan tanda, gambar, bunyi, dan lain-lain untuk menggambarkan, menghubungkan, memproduksi sesuatu yang dilihat di sekitar kita. Representasi dalam media adalah penggambaran kelompok-kelompok dan institusi sosial. Representasi berhubungan dengan stereotip dan yang penting lagi, penggambaran itu tidak berkenaan dengan tampilan fisik. Representasi dikaitkan dengan makna, yaitu apa yang dipresentasikan media massa adalah makna-makna tentang cara memahami dunia. Berkaitan dengan ideologi terhadap argumen bahwa cara mengamati keadaan, orang-orang dijadikan begitu alami, terutama melalui pengguna berbagai konveksi, sehingga cara tersebut menjadi kebenaran. Menurut Turner, makna film sebagai representasi dari realitas masyarakat. Sebagai refleksi dari realitas, film sekadar memindah realitas ke layar tanpa mengubah realitas itu. Film membentuk dan menghadirkan kembali realitas berdasarkan kode-kode, konveksi-konveksi, dan ideologi dari kebudayaan. Semua komunikasi mengkonstruksikan representasi. Bahkan dalam percakapan kehidupan sehari-hari, pada suatu kelompok, kita juga menggunakan dan memperkuat gagasan yang telah ada. Media mengkonstruksi kata-kata dan gambar menjadi bagian dari eh, realitas itu. Representasi memiliki referensi atau acuan pada realitas yang dialami oleh masyarakat luas. Penggambaran itu tidak hanya fisik dan deskripsi, tetapi juga dengan makna atau nilai di balik tampilan fisik. Halayak diberikan gambaran tentang realitas yang ada di sekitarnya, sehingga realitas yang dibentuk film secara tidak sadar menjadi acuan tertentu bagi masyarakat. Dari beberapa penjelasan representasi di atas, menunjukkan bahwa setiap pesan yang disampaikan baik secara verbal maupun non-verbal akan direpresentasikan media secara beda-beda dan diserap halayak dengan preferensi yang beda-beda pula, sesuai dengan tingkat pengetahuan tentang media itu sendiri. Representasi mengharuskan kita berurusan dengan persoalan bentuk yang menyebabkan halayak dapat membangun makna. Nah, Burton tuh berpendapat bahwa representasi merujuk pada deskripsi terhadap orang-orang yang mendefinisikan kekhasan kelompok-kelompok tertentu. Terus, representasi ditampilkan membentuk suatu makna yang dipengaruhi oleh beberapa aspek lainnya. Seorang atau penonton menyaksikan atau melihat sosok antagonis tersebut dapat membuat halayak beranggapan bahwa tokoh sosok asli yang memerankan tokoh antagonis itu benar-benar berotak jahat. Hal tersebut dikenakan dari apa yang dilihat dan tanda-tanda yang ada. Menurut Stuart Hall, ada 3 pendekatan representasi. Yang pertama reflektif, yaitu berkaitan dengan pandangan atau makna tentang representasi. Yang kedua ada intensional, yaitu menaruh perhatian terhadap pandangan kreator atau produser representasi.
Yang ketiga ada konstruksionis, yaitu menaruh perhatian terhadap bagaimana representasi dibuat melalui batas termasuk kode-kode visual. Kayak gitu. Berikut merupakan review literaturnya. Ada 10 penelitian terdahulu yang mengangkat topik serupa. Untuk variabel dari penelitian ini adalah penggunaan skala non-numerik seperti karakter atau string atau non-metrik. Untuk teknik analisis, variabel kualitatif relatif lebih terbatas dalam operasi matematika atau teknik statis dibandingkan variabel kuantitatif. Untuk itu, variabel dalam penelitian kali ini adalah representasi. Selanjutnya masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Paradigmanya menggunakan paradigma interpretif. Paradigma interpretif itu perspektif atau cara pandang yang berdasar dengan tujuan memahami dan menjabarkan dunia sosial dari perspektif individu yang terlibat. Pendekatannya menggunakan pendekatan kualitatif, metode penelitiannya kualitatif deskriptif. Terus teknik penarikan informannya dengan teknik purposive sampling, dan metode pengumpulan datanya ada data primer dan data sekunder. Nah, data primer itu dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Terus, kalau data sekundernya dengan menggunakan studi literatur. Selanjutnya ada metode pengukuran datanya, keabsahan datanya, menggunakan teknik keabsahan data triangulasi sumber data. Codingnya merupakan proses berubahnya data awal atau mentah menjadi bentuk yang terstandarisasi. Coding yang digunakan itu di penelitian itu yaitu open coding. Dikarenakan hal tersebut merupakan pelabelan dasar konsep analisis data kualitatif. Terus untuk metode analisis datanya menggunakan analisis interaktif model Mills dan Huberman. Kayak gitu. Terus strategi penelitiannya metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Keterbatasan dan kelemahan penelitian ini, keterbatasannya yaitu waktu untuk menyelesaikan penelitian, terus kelemahannya itu masih kurang kuatnya penjelasan yang ditulis oleh peneliti, kurangnya sumber, dan hal-hal lain yang membuat peneliti masih terasa lemah baik dari segi penulisan maupun hasil. Oke, selanjutnya masuk ke hasil dan pembahasan. Hasil penelitian ini menganalisis representasi perempuan dalam film ini yang disutradarai oleh Camilla Nini. Film ini mengangkat isu-isu sosial yang dihadapi oleh perempuan muda di Indonesia, khususnya terkait dengan pernikahan dini, pendidikan, dan kebebasan pribadi. Berdasarkan analisis kualitatif terhadap adegan-adegan dan dialog yang ada dalam film, terdapat beberapa tema besar yang merepresentasikan posisi dan peran perempuan. Yang pertama ini ada pernikahan dini, tekanan sosial. Salah satu tema utama dalam film ini adalah tekanan sosial yang dialami oleh perempuan muda untuk menikah di usia yang sangat muda. Karakter utama yaitu Yuni digambarkan sebagai sosok yang menghadapi banyak lamaran meskipun masih berusia remaja dan bercita-cita melanjutkan pendidikan. Representasi ini mencerminkan realitas di beberapa masyarakat di Indonesia, di mana perempuan seringkali dipandang sebagai objek pernikahan, bukan individu dengan hak untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Poin yang kedua ada perlawanan terhadap tradisi. Yuni digambarkan sebagai sosok yang kuat dan mandiri yang berusaha melawan norma sosial yang membelenggu kebebasan perempuan. Dalam berbagai adegan, Yuni menunjukkan keinginan yang kuat untuk mengejar pendidikan dan tidak ingin terjebak dalam pernikahan yang tidak diinginkannya. Hal ini menjadi representasi dari perempuan yang berani menolak tradisi yang tidak adil dan berjuang untuk hak mereka. Poin ketiga ada pendidikan sebagai jalan keluar. Film ini juga menyoroti pentingnya pendidikan bagi perempuan sebagai sarana untuk mengubah nasib mereka. Yuni sangat ingin melanjutkan sekolah dan mengejar impian untuk mendapatkan beasiswa yang menunjukkan bahwa pendidikan adalah jalan keluar dari keterbatasan sosial yang sering dialami oleh perempuan. Nah, yang keempat ada identitas perempuan dan kebebasan seksual. Film ini mengeksplorasi tema kebebasan seksual perempuan. Karakter Yuni memiliki kebebasan dalam menentukan pilihannya sendiri mengenai hubungan asmara yang merepresentasikan perempuan yang mulai menyadari dan mengekspresikan hak atas tubuh dan identitas seksual mereka, meskipun berada dalam konteks sosial yang konservatif.
Selanjutnya ada pembahasan penelitian. Film ini memberikan gambaran kompleks mengenai dinamika sosial, tradisi, dan identitas perempuan yang menghadapi tekanan untuk menikah dini, serta perjuangan mereka untuk menentukan masa depan mereka sendiri. Pembahasan tentang representasi perempuan dalam film ini dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, kayak patriarki, kebebasan individu, dan pendidikan sebagai sarana pemberdayaan perempuan. Eh, yang pertama ada tekanan patriarki dan representasi perempuan. Dalam konteks sosial budaya Indonesia, patriarki masih sangat kuat dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam hal pernikahan. Dalam film ini, hal ini tergambar dengan jelas melalui karakter-karakter perempuan yang hidup di bawah tekanan norma-norma patriarkal. Yuni sebagai karakter utama merupakan representasi dari perempuan muda yang dihadapkan pada realitas ini. Representasi ini mencerminkan kondisi nyata di banyak daerah Indonesia, di mana perempuan seringkali tidak memiliki kebebasan penuh dalam memilih kapan dan dengan siapa mereka menikah. Yuni menunjukkan bagaimana perempuan seringkali tidak diberi pilihan selain mengikuti harapan sosial, di mana pernikahan dianggap sebagai tujuan akhir hidup perempuan. Namun, Yuni menolak untuk tunduk pada harapan ini yang menjadikannya simbol perlawanan terhadap patriarki. Dalam hal ini, film Yuni mengajak penonton untuk mempertimbangkan kembali nilai-nilai patriarkal yang sering kali menghambat para perempuan. Dan yang kedua ada kebebasan individu dan identitas perempuan. Aspek penting lainnya yang ditunjukkan dalam film ini yaitu soal kebebasan individu. Yuni digambarkan sebagai individu yang sadar akan keinginannya sendiri dan berusaha keras mempertahankan haknya untuk memilih. Film ini secara halus mengajukan kritik terhadap cara masyarakat seringkali mengontrol tubuh dan kehidupan perempuan melalui pernikahan dan norma sosial lainnya. Yang ketiga ada pendidikan sebagai pemberdayaan perempuan. Pentingnya pendidikan bagi perempuan dalam film ini juga menggarisbawahi kenyataan bahwa akses pendidikan masih menjadi tantangan besar bagi perempuan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak anak perempuan yang tidak bisa melanjutkan pendidikan karena berbagai alasan, termasuk tekanan sosial untuk menikah atau karena pendidikan dianggap tidak penting untuk bagi perempuan. Yuni mengajak penonton untuk memikirkan ulang betapa pentingnya memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua perempuan tanpa terkecuali. Poin keempat, ada peran masyarakat dalam penindasan dan pemberdayaan. Selain karakter Yuni, film ini juga menggambarkan masyarakat di sekitarnya yang memainkan peran penting dalam menentukan nasib perempuan. Kesadaran kolektif ini penting dalam proses perubahan sosial. Jika masyarakat secara luas menyadari pentingnya pendidikan dan kebebasan bagi perempuan, maka norma-norma sosial yang selama ini menindas perempuan dapat berubah. Film ini secara tidak langsung menyampaikan pesan bahwa perubahan sikap masyarakat terhadap peran perempuan sangat dibutuhkan untuk memberdayakan perempuan di berbagai aspek kehidupan. Selanjutnya ada kritik sosial dan politik dalam representasi perempuan. Eh, Film ini dapat dilihat sebagai kritik sosial terhadap kebijakan dan sistem politik yang tidak mendukung hak-hak perempuan. Meskipun film ini tidak secara langsung menyinggung kebijakan negara, namun permasalahan yang diangkat menunjukkan bahwa hukum dan kebijakan tentang pernikahan dini, akses pendidikan, dan hak-hak perempuan masih belum memadai. Yuni sebagai karakter perempuan yang berjuang melawan tekanan pernikahan dini adalah gambaran dari perempuan-perempuan yang selama ini terpinggirkan oleh sistem sosial politik yang patriarkal. Dengan cara ini, film ini menjadi lebih dari sekedar representasi perempuan dalam konteks budaya lokal. Film ini membawa isu yang lebih luas tentang hak-hak perempuan bagaimana negara serta masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang lebih baik tanpa harus dikorbankan demi tradisi yang udah usang. Selanjutnya, bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa film ini merepresentasikan perempuan sebagai sosok yang berani melawan norma sosial yang tidak adil dan patriarkal. Film ini menggambarkan bagaimana tekanan sosial untuk menikah dini masih menjadi masalah yang signifikan bagi perempuan muda di Indonesia. Melalui karakter Yuni, film ini menyampaikan pesan penting tentang pentingnya pendidikan dan kebebasan individu serta perlawanan terhadap tradisi yang mengekang. Sejuta saran bagi sutradara dan pembuat film, diharapkan terus mengangkat tema-tema yang relevan dengan perjuangan perempuan, terutama dalam konteks sosial budaya Indonesia. Representasi yang kuat dan realistis akan dapat memberikan inspirasi bagi penonton, terutama perempuan, untuk terus memperjuangkan hak-hak mereka. Saran bagi peneliti selanjutnya,
Penelitian lebih lanjut dapat dilakukan dengan memperluas analisis terhadap film-film lain yang juga membahas representasi perempuan. Selain itu, penelitian dapat difokuskan pada aspek-aspek lain seperti representasi gender dalam film komersial versus film independen. Nah, kalau saran bagi masyarakat, diharapkan dapat lebih memahami dan mendukung upaya perempuan dalam mendapatkan pendidikan yang lebih baik dan menunda pernikahan dini. Pentingnya kesetaraan gender dan penghormatan terhadap hak individu, individu harus terus didorong agar tradisi-tradisi yang merugikan perempuan dapat ditinggalkan. Berikut merupakan daftar pustakanya dan berikut adalah lampiran yaitu tabel operasional konsepnya. Oke. Sekian, pemaparan tugas saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.